Halo saudara terkasih, berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala GKI. Saya Pendeta Alexardo Cesario Saragi, Pendeta GKI yang melayani di Jemaat Pondok Indah, Jakarta. Nah, kali ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan kembali apa arti menjadi gereja. Dan saya mendasari permenungan ini dari Injil menurut kesaksian Matius, pasal 25 ayat 34 sampai 36. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, saat ini kami hendak berdiam, meneduhkan hati kami, menenangkan pikiran kami, dan mengarahkannya kepada suara Tuhan. Maka ya Allah, lewat permenungan, lewat pembacaan akan sabdamu, biarlah kami mendengar apa yang menjadi kehendak. Pakai, berkati, urapi hambamu yang penuh dengan keterbatasan ini, dan izinkan hamba untuk menyampaikan permenungan hamba akan sabdamu. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Nah saudara, kalau seluruh pemahaman kita mengenai gereja itu disarikan, maka ada dua kata yang mungkin muncul, yaitu persekutuan misional. Maka gereja adalah persekutuan misional. Persekutuan ini merujuk pada kumpulan orang yang dipanggil dan dipersatukan oleh karya Kristus bagi dunia. Dan misional merujuk pada penghayatan bahwa orang-orang ini diundang untuk berpartisipasi dalam misi kerajaan Allah di tengah dunia. Nah, maka sebagai orang percaya yang mengasihi Allah, meneladan karya Kristus adalah panggilan kita. Sebagaimana yang penulis Injil persaksikan dalam Yohanes 14 ayat 21, Yesus menyatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku." Pertanyaannya, apa yang Yesus perintahkan? Kehadiran Allah dalam diri Yesus Kristus di tengah dunia adalah untuk memberitakan dan menyatakan Injil, kerajaan Allah, karya Allah di tengah dunia. Dan jika kita perhatikan dalam rangka memberitakan dan menyatakan kerajaan Allah itu, Yesus tidak melepaskan diri dari pergumulan dan pergulatan sosial. Dia menyuarakan keadilan, dia menyatakan kebenaran, dia memberikan pengharapan, dia merangkul yang terpinggirkan, dan seterusnya. Hal ini pula lah yang termuat dalam pernyataan iman kita sebagai GKI, atau yang kita kenal dengan Konfesi GKI tahun 2014, khususnya pasal 10. Kalau kita baca dari pasal 7 kan di sana dikatakan, kami percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan dari rahim perawan Maria, yang diutus untuk menegakkan kerajaan Allah bagi seluruh ciptaan. Lalu pasal 10, yang mengampuni orang berdosa serta memanggilnya bertobat, mengasihi semua orang tanpa diskriminasi, menegakkan keadilan dan perdamaian tanpa kekerasan, memberkati setiap pribadi, keluarga, anak-anak, memberdayakan orang miskin, memulihkan orang sakit, membebaskan orang tertindas, menjadi sahabat bagi orang yang diasingkan. Ini pernyataan iman kita. Yesus sendiri dalam kesaksian Matius ketika menjelaskan tentang penghakiman terakhir mengatakan, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya. Ini yang kita baca di ayat 34. Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu menjenguk aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Artinya, Injil tidak melepaskan diri dari persoalan dan pergumulan lokal di mana komunitas orang percaya itu Allah tempatkan. Maka memberitakan dan menyatakan Injil berarti turut bergumul dengan mereka yang bergumul, turut berjuang dengan mereka yang sedang berjuang. Dan hal ini kita lakukan dengan penghayatan menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia. Nah, persoalannya sebagian orang mungkin akan berpikir, oh berarti kita sebagai gereja hanya perlu melakukan aksi sosial aja ya, kita nggak perlu menyatakan iman.
Nah, kita nggak mau jatuh ke kutub satunya. Kalau disederhanakan, gerak Injil itu ada dua, dan keduanya perlu dijalankan dengan hikmat dan proporsi yang bijak. Di satu sisi, kita dipanggil untuk menyatakan kerajaan Allah di tengah dunia, dan di saat yang sama, kita terpanggil untuk memperkenalkan Sang Raja kepada dunia. Membuat dunia tahu siapa Raja yang kita sembah, Bapa yang mengasihi kita. Kalau ada tukang mie ayam yang enak aja, kita terpanggil untuk menceritakan betapa nikmatnya mie itu kepada orang lain. Apa iya kita terkait dengan betapa nikmatnya memiliki relasi yang intim dengan Allah, yang berkenan dipanggil Bapa? Kita nggak punya gairah yang serupa. Tapi tentu perlu hikmat dalam proses itu. Keberagaman perlu kita hargai, dan iman bukan sesuatu yang harus dipaksakan. Toh pada akhirnya Roh Kuduslah yang berperan dalam hati setiap pribadi. Jadi sebagai konklusi, gereja yang adalah persekutuan misional dipanggil untuk menyatakan kerajaan Allah di tengah pergumulan lokal di mana gereja itu berada, dan di saat yang sama dipanggil pula untuk memperkenalkan dunia akan sosok Kristus yang kita cinta. Dan hanya menekankan satu aspek dan mengabaikan yang lainnya hanya akan membuat Injil menjadi Injil yang tidak utuh. Maka pertanyaannya sekarang adalah, pergumulan apa yang Allah titipkan untuk jemaat saudara tanggapi? Dan bagaimana jemaat saudara menghidupi Injil di tengah pergumulan lokal, pergumulan sosial tersebut? Maka selamat bersekutu, selamat bermisi, Tuhan memampukan kita. Amin. Tuhan memberkati.